Bismillahirrahmanirrahim. Oke, halo Sobat Pers, selamat datang di Poto Talks di episode pertama. Finally, Potlot punya podcast nih Sobat Pers. Pastinya Sobat Pers sudah nantiin banget nih. Oke, nah sebelum kita mulai, mungkin kita bisa perkenalan dulu nih. Perkenalkan, aku Nur Samsia dari Divisi Media dan Humas Potlot tahun 2022 dari jurusan Statistika Angkatan 2020. Nah, di sini juga aku nggak sendirian nih, ada partner aku, ada Akbar. Boleh dong kenalan dulu. Oke, kenalin aku host Akbar, biasa dipanggilnya Akbar ya. Terus aku juga dari Divisi Media Humas, sama seperti Kak Nur. Terus aku juga dari Statistika Angkatan 2021. Nah, di sini juga kita gak cuma berdua, karena di episode pertama ini kita udah mengundang bintang tamu yang sangat spesial. Siapa tuh, Bar? Kedua tamu kita ini merupakan ketua LPM Potlot loh. Di sini udah ada Kak Jilan. Halo Kak Jilan. Halo Akbar, halo Nur. Dan ada satu lagi nih tamu yang gak kalah keren, ada Kak Atika. Halo Kak Atika. Halo Akbar, halo Nur. Ya, halo Kak Jilan, halo Kak Atika. Jadi FUR ya, buat sobat pers semua, Kak Jilan ini adalah Ketua LPM Potlot periode 2021, sedangkan Kak Atika ini adalah Ketua LPM Potlot periode 2022. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Sobat Pers, boleh dong ya Kak Jilan sama Kak Atika perkenalkan terlebih dahulu. Boleh dari Kak Jilan dulu deh. Ya, dari Kak Jilan dulu deh. Oke, terima kasih. Perkenalkan, namaku Jilan Syarifah Fuadiyah, biasa dipanggil Jilan. Aku Ketua Potlot tahun 2021. Aku kembali lagi ke Nur sama Akbar deh. Ya, oke, silakan Atika. Oke, halo Akbar, halo Nur, halo Kak Jila, dan halo teman-teman. Kenalin, aku Atika Resi Ramanda, biasa dipanggil Atika. Aku dari Informatika Angkatan 2020. Tahun ini ngelanjutin Kak Jila nih menjadi Ketua Potlot tahun 2022. Oke, apa kabar nih Kak Jilan sama Kak Atika? Alhamdulillah baik. Nur sama Akbar sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik juga Kak. Baik banget Kak ini Kak. Semangat juga nih. Harus dong. Yeah. Oke, jadi untuk di podcast pertama kita ini, kita mau kepoin nih tentang LPM Potlot langsung dari ketuanya. Jadi yuk langsung aja kita tanya-tanya ke Kak Jilan sama Kak Atika. Jadi LPM Potlot itu apa sih Kak? Mau dari siapa dulu nih? Gantian ya dari Kak Atika dulu deh. Iya, boleh. Oke, LPM Potlot itu LPM itu ya itu lembaga pers mahasiswa, sedangkan Potlot itu LPM-nya yang ada di FSM Undip. Bisa dibilang LPM Potlot itu UKM yang berfokus ke jurnalistik. Jadi kayak kita buat produk-produk terkait jurnalistik ataupun kegiatan-kegiatan yang berfokusnya itu ke jurnalistik nih. Gimana Kak kalau dari Kak Jilan? Oke, sama sih kayak Atika. Jadi kalau menurut aku sendiri, LPM Potlot itu adalah lembaga pers yang ada di lingkungan Fakultas Sains dan Matematika. Nah, pers sendiri yang dimaksud di sini adalah organisasi mahasiswa yang membuat penerbitan media massa secara berkala sebagai sarana memberikan berita, informasi, hiburan, dan sebagainya. Karena yang kita upload di pers ini kan nggak cuma berita, ada macam-macam, ada hiburan juga, ada podcast juga, gitu. Terus itu sih Kak, apa sih Kak manfaatnya Kak ikut LPM Potlot ini Kak? Siapa nih? Aku dulu nih. Iya dong. Oke, jadi banyak banget ya manfaatnya buat kita kalau misalkan kita tuh ikut di LPM Potlot. Nah, pers mahasiswa ini kan mengajarkan banyak hal tentunya. Semua ilmu tuh bisa kita temukan dan kita kaji di sini. Apalagi untuk kita yang anak sains gitu. Kan anak sains kan biasanya kan berhubungan sama ya yang eksak-eksak gitu ya. Sedangkan kita kan kalau di jurnalistik kan emang dituntut buat harus mempelajari semuanya gitu kan. Kayak ini kadang juga kita harus meliput
hal yang bertolak belakang sama kita. Misalnya politik gitu. Terus di sini kita juga nggak cuma belajar tentang itu, kita belajar tentang jurnalistik, karya indah, dan lain-lainnya gitu. Terus dengan ikut LPM Potlot pastinya kemampuan menulis kita juga bakalan terasah karena kita di sini juga buat karya tulis kayak isai, berita dan juga lainnya gitu. Terus tentunya tingkat kepercayaan diri itu juga bakalan terasa soalnya kan ini kan juga kayak mungkin nanti Tika bakalan ngadain pelatihan buat jadi MC apa reporter gitu kan sebagai lembaga pers kan bisa juga tuh kalau mau jadi reporter. Terus terbiasa dengan deadline juga, jadi kita bakalan terlatih gitu sama deadline. Soalnya kan kalau misalkan kita mau buat apa gitu kan, berita misalnya, kalau udah terlalu lama kan udah nggak enak ya. Jadi kita harus bisa menyelesaikan tugas sesuai deadline gitu. Terus yang terakhir nih, kita bakalan tahu juga perkembangan yang ada. Soalnya kan kita sebagai lembaga pers juga harus tahu perkembangan yang ada gitu, biar kita tuh bisa memberikan produk-produk yang menarik. Udah seperti itu kalau dari aku. Jadi itu ya Kak, apa ya, LPM Potlot itu penting banget ya Kak buat kita tahu berita-berita terkini ya Kak, gitu kan. Iya, karena kita di lembaga pers ya, jadi udah seharusnya kita tahu tentang berita-berita terkini, baik itu yang di lingkungan fakultas maupun universitas. Gitu. Terus selanjutnya nih, dari Kak Atika gimana nih Kak? Ini udah banyak ya dibilang sama Kak Jilan, banyak banget manfaat yang didapatkan jika gabung dengan LPM. Tapi itu sebenarnya manfaat-manfaat itu balik lagi ke diri kita sendiri sih, kayak kita bisa mengasah kemampuan belajar, menulis kita, liputan, bahkan kepemimpinan pun kita juga belajar di sini. Bahkan untuk independensi kita sebagai lembaga mahasiswa, kita juga belajar di LPM ini sendiri. Jadi kayak kita nggak bisa menilai dunia itu sebagai hitam dan putih lagi. Bakal ada aspek-aspek lain yang bisa kita dapatkan dari hal-hal yang kita pelajari. Gitu sih, selebihnya udah dibilang Kak Jilan. Lengkap banget emang Kak Jilan. Oke, makasih nih buat Kak Jila sama Kak Atika untuk jawabannya ya. Nah, ngomong-ngomong tadi kan Kak Jilan udah nyebutin ada apa ya, terbiasa dengan deadline gitu kan. Nah, sebagai anak eksak nih, kita di jurusan yang eksak pastinya nggak jauh-jauh dari praktikum dong. Selama jadi ketua LPM Potlot nih, apa aja sih lika-likunya buat Kak Jilan sama Kak Atika? Oh, boleh dari Kak Atika dulu jawabnya. Oke, lika-liku ya. Lika-liku tuh bisa dibilang senang dan sedihnya ya di LPM Potlot. Kalau aku mungkin di kepengurusan sekarang aja kali ya. Kalau dari kepengurusan tahun lalu jadi panjang nih. Lika-liku paling aku rasain itu waktu awal kepengurusan sih, awal kebentuknya LPM Potlot 22. Itu kayak kita tersisanya cuma 10 orang yang masih bertahan di LPM Potlot. Jadi itu kayak kita bener-bener berusaha nih, LPM Potlot nih mau kita bawa kemana, mau prokernya apa aja gitu. Jadi kayak Januari itu kita kebentuk, di Januari itu juga kita ngadain event. Untuk teman-teman yang belum tahu, kita ngadain event itu Festival Karya FSM, di mana itu cuma dirangkai oleh 10 orang itu, sekaligus 10 orang itu juga yang menilai, buat desain, buat poster, link, dan pokoknya udah kayak kepanitiaan kecil yang cuma isinya 10 orang. Itu aku bangga banget guys sama kalian. Terus habis itu Februari kita juga nyusun langsung ke oprek, habis festival karya kita nyusun langsung ke oprek. Habis oprek itu kita wawancara, ada rangkaian juga penilaian berkas dan wawancara. Terus habis itu di Februari juga udah didesak nih untuk SUPD, sidang pembagian dana. Kan kita udah kayak ngerangkai nih yang 10 orang tadi tuh, Potlot nih mau dibawa kemana. Terus kita juga SUPD kan, habis SUPD ternyata juga didesak nih untuk segera raker gitu. Jadi kayak bulan Januari sampai Maret itu menurutku ya masa-masa paling sulit lah di aku, awal-awal kepengurusan di Potlot. Nah, masa senangnya itu kayak sekarang sih kayak udah mulai jalan, udah mulai tahu arahnya, udah mulai gerak, bahkan udah mulai ada progres dari tahun lalu. Kayak contohnya ini podcast saya kan progres ya, dari tahun lalu ada, dari yang tahun lalu tidak ada. Jadi kayak
Sumpah aku bangga banget deh ada di sini. Ya, gitu sih menurutku. Ya, oke. Kalau dari Mbak Jilan sendiri gimana nih? Oke, lika-likunya ya. Ini aku cerita sedihnya dulu aja deh. Nanti kan kita bersedih-sedih dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Tentunya yang pertama tentang gimana cara kita buat ngembangin potlot sih. Itu bener-bener kayak perjuangan banget gitu. Dari yang dulunya kita cuma ada satu proker, yang dari tahun sebelumnya, yang tahun sebelumnya aja juga udah bagus banget. Satu proker tuh udah bisa berjalan, soalnya tahun sebelumnya lagi satu proker belum berjalan. Dari yang belum berjalan terus jadi bisa berjalan. Terus di tahun aku kemarin ada 2 proker utama yang semoga tahun ini juga bisa lebih baik lagi. Terus di tahun kemarin kita juga ngadain banyak-banyak perubahan gitu. Kita buat website juga. Buat teman-teman yang belum tahu websitenya LPM Potlot, nanti bisa dikepoin deh, mampir-mampir ke websitenya kita. Taruh Terus di bawah ntar ya linknya. iya, harus dong. Ada YouTube juga. YouTube juga baru dari tahun kemarin, cuma tahun kemarin baru isi sedikit. Semoga tahun ini bisa lebih hidup lagi gitu. Terus struggle-nya lagi, bagaimana cara kita buat mengikuti info gitu. Soalnya kan anak sains kan biasanya kayak dari pandangan orang-orang kan kayak, iya apa sih anak sains gitu, anak eksak pasti nggak ngikutin info. Padahal enggak, sebenarnya kita sebagai anak sains juga banyak kok yang tahu tentang info-info terkini gitu. Tapi juga kendalanya di kita di LPM Potluck juga nggak semuanya tuh ngikutin info gitu. Jadi kita agak susah gitu. Terus yang ketiga, gimana caranya kita buat belajar kepenulisan gitu. Soalnya kan kita emang belum terbiasa ya kalau buat berita, terus buat essay, artikel, kayak gitu-gitu. Itu sih sedihnya. Kalau senengnya, alhamdulillah peminatnya makin ke sini makin banyak dan semoga tahun ini juga makin banyak gitu. Biasanya cowok-cowok tuh kayak pada nggak mau gitu ikut LPM Potlot, tapi tahun kemarin alhamdulillah ada dan tahun ini juga ada lagi. Semoga tahun-tahun selanjutnya juga nggak cuma cewek-cewek aja, semoga tambah banyak terus. Udah itu sih. Terus ini nih apa ya? Eh dari apa ya, Kak Jelin sama Kak Tika nih, awalnya bisa sampai kecemplung di LPM Potlot itu gimana, Kak? Awalnya kecemplung ke LPM Potlot sampai jadi ketua. Dari Kak Jelin dulu deh. Oke, kalau dari aku sendiri kayak dulu tuh pas awal masuk maba tuh lihat pers kayak wah keren ya orang bisa liputan gitu. Bisa nulis, bisa dijadiin berita gitu ya. Kalau aku kan emang ya suka nulis, tapi aku nggak pinter-pinter banget gitu. Tapi kayak udah seneng banget gitu loh bisa masuk LPM Potlot, bisa nulis, bisa dibaca sama orang lain juga. Jadi menulis kita tuh ada manfaatnya buat orang lain gitu. Terus kayak ingin belajar, ingin tahu gitu gimana sih kehidupan pers di kampus tuh gitu. Terus aku juga kayak yang dari dulu aku penasaran tuh gimana sih rasanya liputan tuh gitu. Alhamdulillah juga udah pernah ngerasain sih, asik juga sih. Jadi kalian wajib banget nyobain gitu. Itu sih kenapa aku tertarik. Mungkin bisa ganti ke Oke. Atika tuh. Iya, Kak Atika. Kalau dari Kak Atika gimana, Kak? Kalau aku ya, aku juga emang dari awal tuh emang udah suka membaca, juga udah suka menulis gitu. Terus waktu maba udah kayak, aku harus join organisasi nih, tapi organisasi apa gitu. Sedangkan waktu itu kayak banyak UKM banyak, tapi masih belum nemu struknya di mana nih gitu. Terus mulai deh scroll-scroll gitu, terus nemu ada Pars nih ngapain ya gitu. Baru deh cek ternyata lagi oprek. Waktu aku buka Instagramnya itu ternyata emang beneran lagi oprek. Jadi langsung deh waktu itu aku langsung daftar ke opreknya LPM Potlot. Terus iya sih yang kayak Kak Jilan bilang LPM Potlot tuh ternyata emang
terus seru gitu. Apalagi waktu liputan. Aku karena kan baru liputan juga baru tahun ini ya. Soalnya tahun kemarin aku nggak di Semarang. Tahun ini baru liputan dan itu kayak kerasa banget. Oh ternyata ini ya Pars itu terlihat jelas apa sih keistimewaan Pars di saat liputan itu kerasa banget sih di aku. Jadi itu Kak, aku jadi pengen ikut liputan juga nih Kak. Tapi Ayo ikut liputan, yang liputan selanjutnya ya. Kak, nanti aku ke Semarang Kak, liputan. Asik, untuk liputan doang dong. Iya. Oh ya Kak, dengar-dengar LPM Potlot sempat mau di-freeze Kak. Kok masih bisa bertahan Kak sampai sekarang Kak? Oke, jadi pas tahun 2019 tuh LPM Potlot tuh pernah ngadain proker utamanya dia yaitu seminar jurnalistik. Emang seminar jurnalistik tuh dari dulu tuh ada gitu. Tapi pas tahun itu tuh nggak bisa kelaksana dan nggak terselesaikan gitu. Jadi pas tahun itu tuh kayak udah mau diberhentiin gitu, udah nggak ada potlot lagi. Tapi alhamdulillahnya masih diberi kesempatan lagi pas 2020 dan alhamdulillahnya sampai sekarang terus mengalami progres gitu. Jadi LPM Potlot sampai sekarang masih bisa berlanjut. Gitu. Untuk sekarang juga itu Kak, apa ya? Anggota Potlot juga belum banyak banget ya Kak. Itu kenapa ya Kak bisa begitu ya Kak? Waduh, mungkin kalau menurut aku yang pertama tuh peminatnya dikit ya, karena kita tuh juga hidupnya di lingkungan sains ya, jadi mungkin lebih banyaknya yang tertarik ke riset, penelitian gitu. Makanya juga UKM yang lain tuh juga sepi juga sih sebenarnya di FSM, soalnya kayak publikasinya kita tuh juga kayaknya kurang sih, mungkin bisa ditingkatin lagi tahun ini gitu. Soalnya tuh di FSM tuh kalau misalkan kita tanya sama teman-teman gitu, kamu tahu nggak sih kalau di FSM tuh ada pers? Loh, emang pers tuh apa gitu? Banyak yang nanya kayak gitu. Padahal di FSM tuh ada pers, namanya potlot, terus banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang nggak tahu kalau misalkan di FSM tuh juga punya banyak ormawa gitu. Gitu sih. Oke. Aku mau nanya nih sama Kak Atika. Menurut Kak Atika sendiri nih, apa sih pentingnya pers buat anak sains kayak kita dari lingkungan eksak gitu? Dari pendapat aku pribadi dulu ya. Jadi kalau menurutku pers itu penting banget untuk kita sebagai anak sains. Maksudnya anak sains itu juga perlu tahu loh perkembangan zaman itu gimana. Misalkan aku kaitkan dengan jurusanku deh, informatika. Misalkan dengan kondisi yang sekarang, misalkan yang waktu demo, jadi kayak anak-anak informatika itu bisa aja buat sebuah aplikasi untuk mendata siapa aja yang ikut demo gitu. Jadi kayak perkembangan zaman itu juga perlu diketahui oleh anak sains. Soalnya kan sains menciptakan sebuah produk ya, produk tertentu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau misalkan dia nggak tahu perkembangan zaman itu gimana, bagaimana dia bisa ciptain sebuah produk yang bermanfaat gitu. Jadi bisa aja produk yang dicipta itu ketinggalan zaman gitu kan. Jadi menurutku pers penting banget untuk diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa sains. Oke, jadi sebenarnya tuh pers tuh bukan cuma anak-anak sosial aja kan ya. Jadi sebenarnya pers itu punya apa ya? Punya fungsi tersendiri gitu buat anak-anak sains gitu kan ya. Oke, yang selanjutnya Bar apa nih? Mungkin itu deh, apa ya, dari Kak Jilan ada saran apa enggak kan buat LPM Potlot Kak ke depannya Kak? Oke, kalau dari aku sendiri buat LPM Potlot ke depannya jaga terus semangat kalian dari yang awal kalian udah berani masuk ke Potlot, ya selesain sampai akhir jangan sampai hilang. Terus yang kedua, gali ilmu di LPM Potlot sedalam-dalamnya. Terus jangan sia-siakan kesempatan. Udah itu aja sih. Nah, kalau dari Kak Atika sendiri nih, apa sih barangkali ada yang mau disampaikan buat anggota Potlot tahun ini atau buat sobat pers yang lagi mendengarkan saat ini gitu? Apa ya? Halo teman-teman Potlot, aku tahu di Potlot itu nggak mudah, sulit bahkan.
Tapi ayo selangkah demi selangkah gitu kita jalan sambil memperbaiki dari potluck itu sendiri. Aku tahu teman-teman orang-orang hebat yang karena udah mutusin untuk terus stay di potluck ini, maka ayo kita buat potluck ini makin hebat lagi dan makin seru. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan saat ini, semoga potluck bisa terus teman-teman dengarkan di kemudian hari. Jadi aku cukup deh kayaknya. Oke Sobat Pers, mungkin cukup sampai di sini juga potluck talks episode pertama. Nah, terima kasih untuk Kak Jilan sama Kak Atika ya, yang udah berkenan nih buat ngobrol dan sharing bareng kita hari ini. Terima kasih juga nih buat Sobat Pers yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga Sobat Pers dan kita semua yang ada di sini selalu diberi kesehatan dimanapun kita berada. Aku Fauza Akbar dan rekan aku Nur Samsia. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Potluck Talks episode selanjutnya. Dadah.